Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan semua. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga saja untuk kesempatan hari ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kelancaran dan juga kesehatan. Untuk sore hari ini ya rekan-rekan, memenuhi salah satu request dari rekan kita yang kemarin menanyakan masalah cara merawat DOE dari mulai menetas, dan nanti akan kita bahas bersama. Perlu diketahui juga bahwasannya kami yang ada di kandang tower ini beternak entok dengan menggunakan penetasan alami, atau dengan kata lain kita tidak menggunakan mesin penetas. Bukan karena apa-apa ya rekan-rekan, karena faktor kesibukan kami yang mungkin saja tidak memungkinkan apabila kami beternak entok ini menggunakan mesin penetas. Ya itu tadi, karena memang untuk menggunakan mesin penetas ya, kita harus ekstra untuk mengawasi agar untuk telur-telur yang kita tetaskan bisa betul-betul maksimal. Kebetulan juga ya untuk rekan-rekan, di sore hari ini ada beberapa petarangan ya yang menetas, dan nanti kita mengambil untuk DOE langsung dari petarangan. Nanti juga akan kita perlihatkan ya bagaimana cara kami yang ada di kandang tower ini memperlakukan untuk DOE kita yang baru menetas sebelum kita taruh di dalam box penampungan. Alhamdulillah ya rekan-rekan semua, bahwasanya untuk hari ini kita akan melakukan panen ya. Ada beberapa petarangan yang hari ini kebetulan menetas, walaupun untuk masalah telur-telurnya ya memang tidak bisa secara langsung bisa tuntas, dalam artian tidak bisa menetas secara bersamaan. Hal ini ya rekan-rekan karena dipengaruhi faktor dari telur kita ini. Dari awalnya memang kita melakukan sortir. Jadi untuk usia dari telur-telur ini dimungkinkan itu tidak sama. Nah untuk masalah solusinya ya itu sangat mudah sekali. Nanti untuk telur-telur yang sisa ini akan kita jadikan satu pada indukan lain yang sedang mengerami. Dan untuk indukan-indukan ya yang anakannya kita ambil ini, biasanya dia akan kembali mencari petarangan yang masih ada sisa telurnya. Nah disitulah kita ambil sikap ya rekan-rekan. Biasanya yang kami lakukan, kita karantina untuk indukan-indukan ini agar dia segera melakukan proses pemulihan. Ini ya rekan-rekan proses pengambilan untuk DOE kita ya. Dan ini kenapa harus segera kita ambil, dikhawatirkan apabila kita biarkan berlama-lama di petarangan, takutnya itu terinjak oleh indukannya. Jadi untuk DOE yang baru menetas kalau di kandang tower memang segera kita lakukan evakuasi. Atau dengan kata lain kita ambil, dan nanti perlakuan kita ya ini untuk DOE ini biasanya kita taruh di dalam kardus ini terlebih dahulu, mungkin kurang lebih sekitar 1 hari 1 malam, baru kita taruh di dalam box penampungan. Tujuannya ya rekan-rekan agar untuk DOE ini untuk masalah kehangatannya masih tetap terjaga. Dan ini sekalian saya jawab ya untuk rekan-rekan yang kemarin menanyakan apakah untuk DOE
yang ditaruh di dalam kardus itu tidak dikasih makan dan juga tidak dikasih minum? Jawabannya itu tidak kita kasih makan ya rekan-rekan, karena untuk DOE tersebut masih membawa cadangan pakan ketika berada di dalam cangkang telur. Jadi jangan khawatir ya untuk rekan-rekan semua, apabila untuk DOE kita ini dalam kurun waktu 1 atau 2 hari tidak kita kasih makan maupun minum, itu tidak menjadi masalah. Dan untuk catatan ya ini rekan-rekan semua, berikanlah untuk minum dari DOE kita ini di awal kita kasih probiotik ataupun vitamin. Kalau di kandang kami memang senantiasa kita menggunakan jamu probiotik ya. Ini agar menjaga untuk masalah kondisi dari DOE itu bisa tetap fit dan juga terjaga masalah kualitasnya. Silakan untuk masalah probiotik ini rekan-rekan bisa bikin sendiri. Untuk masalah khasiat dan kegunaannya di video kami sudah sering kita bahas. Nah itu tadi ya untuk rekan-rekan semua, cara kami yang ada di kandang tower memperlakukan DOE kita yang baru menetas tidak langsung kita taruh di dalam box penampungan. Silakan ya nanti untuk rekan-rekan dipraktekkan cara ketika kita merawat DOE yang baru kita ambil dari petarangan, tidak langsung kita taruh di dalam box penampungan, tapi kita taruh di dalam kardus dulu ya, agar untuk masalah suhu kehangatannya tetap bisa stabil. Memang ya rekan-rekan, untuk masalah kematian dari DOE ini, faktor yang paling berpengaruh adalah masalah kualitas dari indukannya. Tapi untuk masalah perawatan awal itu juga akan menentukan masalah kualitas DOE kita ini untuk ke depan. Itu tadi ya rekan-rekan semuanya masalah perawatan DOE ya, versi dari kami yang ada di kandang tower. Semoga ada manfaatnya buat rekan-rekan semua, dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan semua ya yang telah mendukung adanya channel Endok Kandang Tower ini. Semoga saja ke depan untuk channel kita ini ya bisa kita jadikan sarana sharing, sarana sinau bareng di dalam menekuni usaha beternak endok. Tetap semangat ya untuk rekan-rekan semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.